Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci ini, Menko mengatakan merubah konstitusi dengan demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sarana mencari kebenaran dalam meraih kesempurnaan. Setidaknya meraih masa depan menjadi lebih baik gitu. Bukan sebaliknya sebagai sarana membuat konflik, cacian, makian, hujatan, dan menimbulkan keresahan di masyarakat yang sifatnya negatif dan mengganggu harmoni kerja pemerintah yang terpilih secara demokrasi. Tentu saja kelompok-kelompok perusak demokrasi semacam itu harus kita lawan. Dasarnya seperti itu. Ya, sejak pemilu 2014 seingat saya, ketika proses demokrasi dimenangkan secara demokratis oleh Pak Jokowi hingga kembali menang dalam pemilu 2019, kelompok-kelompok yang memanipulasi demokrasi untuk kepentingan mereka terus melancarkan serangan kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dengan makian, umpatan, hinaan kepada presiden terpilih dengan menyebar hoax, sehingga meresahkan masyarakat. Itu yang terjadi pada pemilu saat itu. Kelompok-kelompok itu berlindung atas nama demokrasi, tapi dalam prakteknya justru merusak demokrasi. Mereka tidak paham dengan demokrasi sebagai sarana mencari sebuah kebenaran. Setiap perbedaan pendapat yang muncul dihujat sebagai kafir, keturunan PKI, anti-Islam, oligarki, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada awalnya mereka menggunakan Prabowo waktu itu, lawan politiknya Jokowi sebagai simbol dalam melawan kekuasaan demokratis. Kita pasti mengingat dengan jualan agama dan menganggap pemerintahan yang terpilih secara sah dan demokratis sebagai kafir. Ia menghujat, dan tapi belakangan Prabowo yang menyadari dinamika demokrasi yang tidak sehat ini akhirnya merahat pada pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo akhirnya tersadar dengan hal yang pernah dilakukan. Lalu ada kekosongan figur oposisi yang kemudian dimanfaatkan oleh Anies Baswedan karena sakit hati karena telah dipecat dan dicopot sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi karena dianggap tidak mampu bekerja dan tidak sejalan dengan arah pendidikan nasional yang inklusif yang ingin diciptakan Pak Jokowi. Dan dengan dukungan kelompok-kelompok intoleran yang mengedepankan identitas agama, Anies bisa memenangkan Pilkada DKI dengan cara memecah kelompok mayoritas Muslim dengan mengkafirkan lawan politiknya, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, atas tudingan telah melecehkan kitab suci Al-Quran. Dalam wawancara terbuka dengan wartawan ABC Australia, Anies dengan enteng menjawab tudingan politik identitas yang disematkan kepada dirinya. Dia mengatakan ketika ada calon Muslim dan calon Kristen, maka isu agama wajar untuk muncul di permukaan. Dengan sikapnya ini jelas bahwa Anies tidak paham tentang demokrasi dengan cara mempertentangkan agama dan kebenaran absolut. Sikapnya ini jelas-jelas berbahaya. Untuk memenuhi hasrat berkuasa, tidak jarang dengan licik Anies melancarkan sebuah fitnah. Ia kembali berbicara kepada media, ada seorang menteri koordinator dan Menko yang ingin mengubah konstitusi. Ia ingin menunjukkan bahwa Anies paling taat konstitusi dan menggiring opini rakyat seolah menteri Menko bisa mengubah konstitusi. Dalam sejarahnya, konstitusi memang bisa diubah atau dengan kata lain dengan amandemen. Undang-Undang 45 pun mengatur tentang perubahan tersebut dengan syarat-syarat ketat dan tentunya tidak mungkin dilakukan oleh seorang menteri koordinator. Tetapi amandemen adalah keniscayaan negara dan Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami amandemen secara 5 kali, tapi bukan Menko yang merubah. Sehingga gagasan mengubah konstitusi bukan hal yang tabu. Mau datang dari manapun, baik dari rakyat biasa ataupun seorang menteri koordinator, apa salahnya mengubah konstitusi demi kemajuan bangsa dalam merespon dinamika global dan kemajuan masyarakat.
Namun tidak ada konstitusi yang kemudian membuat kebencian rasial, kebencian agama yang lainnya yang melanggar HAM. Jelas berbeda dengan apa yang dipraktikkan Anies dengan menjadikan agama sebagai jalan politiknya dan rawan dengan konflik dan kekerasan agama yang bisa mengancam demokrasi di negeri ini. Bual-bualan retorika Anies yang paling merasa konstitusional itu, yang merasa paling reformis dan agamis, ketika tidak dicermati dengan baik antara omongan dan praktek, itu omongannya bisa membius. Melihat jejak Anies pada reformasi 98 juga tidak nampak bahwa ia menginginkan perubahan pada waktu itu. Banyak beredar di media sosial justru foto Anies ketika mahasiswa bertemu dengan Soeharto di Istana Negara. Ribuan aktivis di tahun 1998 itu menjadi saksi kalau Anies tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi radikal mahasiswa menuntut reformasi dan hak rakyat. Patuh pada konstitusi juga dipilih-pilih ketika ingin menguntungkan politiknya. Itu pun dengan bualan-bualan, suara elegan, padahal hal yang memalukan. Karena dengan omongan dan praktek yang sangat bertolak belakang, bagaimana retorika dan bual-bualannya atas nama konstitusi dipakai untuk menolak kesatuan program-program pemerintah pusat pada saat itu hingga merugikan rakyat DKI Jakarta. Anies tidak pernah peduli. Mulai dari penanganan banjir terpadu sampai penanganan pandemi COVID-19 yang lebih ingin menonjolkan eksistensi dan kehebatannya daripada mengedepankan kemanusiaan, dan akibatnya fatal. Jakarta sebagai titik awal pandemi menyebar ke seluruh negeri. Dan yang paling berbahaya adalah kesadarannya untuk memberi pemakluman pada kelompok intoleran dan menjadikan agama sebagai jualan dalam meraih sebuah kekuasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.